Mungkin diawali dengan pertanyaan umum dulu nih, Pak Yoyo nih. Siap. Sebenarnya saham syariah itu apa sih? Bedanya dengan konvensional atau mungkin saham biasa itu apa? Silakan Baik. Pak Yoyo. Terima kasih Mas Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian peserta live IG pada kesempatan sore hari ini tadi disampaikan oleh Mas moderator kita, Mas Faruk dari Payakumbuh, jauh-jauh dari Payakumbuh ya, berkolaborasi dengan kita memandu acara kita bahwa kita sekarang adalah masuk ke malam 23. Dan sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa tujuan dari kita umat muslim berpuasa adalah untuk mencapai la'alakum tatakun, untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan kaitannya apa? Kaitannya dengan pembahasan kita pada sore hari ini ya, bahwa kita akan membahas berkenaan dengan saham syariah dan bagaimana prospeknya. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam syariat Islam kita mengenal ada dua aspek, aspek ibadah dan juga aspek muamalah. Ya, salah satu bentuk ketakwaan kita. Ini ya, karena puasa itu kita harus meningkatkan ketakwaan kita gitu ya. Baik ketakwaan dalam aspek ibadah kita ya, kita getol baca Al-Qur'an, tilawah, murojaah dan seterusnya gitu ya. Kita getol untuk bersedekah dan seterusnya, juga kita tingkatkan ketakwaan kita dalam aspek muamalah. Salah satunya yang disampaikan oleh Mas Faruk tadi, bahwa kita sebagai seorang muslim ya, berinvestasinya mesti investasi yang berbasis syariah. Ini salah satu indikator penambahan ketakwaan kita. Maka sering biasanya ya di momentum Ramadan ini ya kita berhijrah. Salah satunya hijrah finansial, hijrah berinvestasi. Yang tadinya belum berinvestasi berbasis syariah, yang tadinya masih membeli saham apa saja gitu ya. Sekarang saatnya kita kembali kepada ajaran syariat Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis, gitu ya. Kembali pada merujuk kepada ijtihad ulama yang sahih, gitu ya. Salah satunya adalah kita kembali berinvestasi, memilih saham-saham syariah. Lantas pertanyaan tadi yang sampaikan oleh Mas Faruk, apa sebenarnya saham syariah itu, gitu ya? Saham syariah itu adalah instrumen saham secara umum, gitu ya, tetapi yang memenuhi kriteria syariat Islam ya. Maka di Indonesia kita mengenal ada dua saham syariah. Ada satu jenis saham syariah aktif ya. Saham syariah aktif itu apa? Saham syariah yang dikeluarkan oleh emiten, oleh perusahaan yang memang dalam anggaran dasarnya itu menyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Ini kita sebut dengan saham syariah aktif. Namun demikian kita dapati ya, ternyata tidak banyak ya emiten atau perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa dalam anggaran dasarnya operasional emiten sesuai dengan syariat Islam. Ya, maka ada jenis yang kedua, jenis saham syariah pasif. Di mana jenis saham syariah pasif ini adalah dikeluarkan oleh emiten, oleh perusahaan yang dia tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan prinsip syariah, ya, tetapi setelah dilakukan screening, ya, dia bisa memenuhi kriteria saham syariah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, ya. Di mana kita mengetahui ada dua kriteria untuk menjadi saham syariah pasif. Yang pertama dilihat dari kriteria bisnisnya,
tidak boleh bisnisnya yang melanggar syariat Islam. Yang kedua, dilihat dari laporan keuangannya atau biasa kita sebut dengan financial screening, di mana ada kriterianya ada dua. Yang pertama, rasio utang berbasis ribawi tidak boleh lebih dari 45% dari ekuitas, ya, dari modal. Syarat yang kedua, kriteria yang kedua adalah pendapatan non halal dan pendapatan riba dan pendapatan non halal lainnya tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Jika saham yang dikeluarkan oleh emiten walaupun tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan prinsip syariah, ya, tetapi memenuhi dua kriteria tadi, maka sahamnya disebut dengan saham syariah pasif. Demikian Mas Faruk ya. Ini definisi dan juga sekaligus dua jenis saham syariah yang ada di Indonesia. Ini hebatnya Indonesia, ya, punya dua jenis saham syariahnya ya, gitu ya. Ada yang aktif dan ada yang pasif. Gitu Mas Faruk. Oke, itu sebenarnya tadi sudah cukup menjawab ya perbedaan gitu ya teman-teman semua antara saham syariah dengan yang biasa gitu ya. Kalau yang syariah tentunya tadi ada dua kategori ya Pak ya. Yeah. Ada secara bisnis gitu ya. Tentunya tidak boleh memperdagangkan atau memperjualbelikan barang-barang yang haram gitu ya, yang tidak sesuai prinsip syariah. Sama yang kedua tadi ada secara financial screening. Nah, kalau di financial screening, saya ulang lagi teman-teman, rasio terhadap ekuitasnya, rasio utang Pak ya. Rasio utang ribawinya ya, dibatasi dengan ribawinya. Ribawi ya. Tidak lebih dari 35%. 45%. 5%. Dan pendapatan riba dan non halalnya tidak boleh lebih dari 10% dari pendapatan total. Betul. Oke. Itu sudah cukup menjawab ya. Itu jadi teman-teman semua, di Indonesia kita mengenal adanya saham syariah yang aktif dan pasif. Bedanya gampang, kalau aktif dia secara anggaran dasar itu sudah terdisklosur, sudah tersampaikan, tertulis gitu ya. Kalau yang pasif itu ditentukan kemudian. Ditentukannya berdasarkan apa? Kriteria yang tadi. Gitu ya. Nah, mungkin sekarang pertanyaan berikutnya nih, Pak Yoyo nih. Ada prinsip syariah lain nggak Pak? Selain yang tadi ada secara bisnis dan financial screening. Mungkin dari DSN MUI punya kriteria tertentu. Ya, baik. Terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, Ketua Umum ISP ya. Oke ini ya. Oke, jadi selain dalam berinvestasi, ya, ada dua karakteristik yang harus kita penuhi. Ya, yang pertama, instrumennya harus berbasis syariah, ya. Jadi tidak boleh kita membeli obligasi, ya, yang menggunakan akad riba. Tidak boleh juga kita asal memberi saham yang non syariah, ya. Tidak boleh kita berinvestasi di reksadana yang tidak syariah, ya. Jadi itu syarat pertama bahwa instrumennya harus instrumen yang berbasis syariah, ya. Yang kedua, tidak cukup instrumennya tapi mekanisme transaksinya. Nah, ini mungkin Mas Faruk di sini ya. Jadi mekanisme transaksinya juga mekanisme transaksi yang tidak melanggar prinsip syariat Islam. Contoh, misalnya ya, contoh prinsip transaksi yang melanggar syariat Islam adalah adanya margin. Ya, di mana kita mengetahui yang namanya margin itu adalah pembiayaan dari perusahaan sekuritas ya. Nasabah punya uang 100 juta tapi dia beli sahamnya syariah nih. Saham syariah tapi sampai 300 juta. Yang 200 juta ngutang. Ya, yang 200 juta ngutang, nah nanti kena bunga. Nah, ini berarti nggak terpenuhi syarat yang kedua. Baru terpenuhi syarat yang pertama. Baru instrumennya saja yang syariah, tapi mekanismenya tidak syariah. Maka ini tidak dikatakan prinsip syariah. Agar bisa dikatakan prinsip syariah, tadi saya sampaikan syaratnya dua. Ya, sahamnya adalah saham syariah. Yang kedua, mekanisme transaksinya pun tidak melanggar prinsip syariah. Ya, baru itu bisa dikatakan kita sudah menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Gitu kira-kira Mas. Jadi ada dua. Berarti ya, ada dua sisi Pak ya. Ada dari sisi emitennya sendiri pun dari kita yang melakukan transaksi sebagai investor gitu ya. Ya, betul. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi prinsip syariah, kalau kita pakai duit haram ya haram juga ya. Iya dong.
Jadi Boleh ya. ada banyak ya, ada beberapa sisi yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau misalnya dari sisi emitennya sudah syariah, tapi kalau kita pakai margin jadi nggak syariah gitu ya. Nah ini melanjutkan dengan Mekanisme mekanisme transaksinya jadi betul, nggak syariah mekanisme gitu ya. transaksi syariah. Sehingga Nah secara ini umum berarti tidak memenuhi prinsip syariah karena betul, ada satu syarat yang tidak terpenuhi. betul betul. Ini menyambung dengan pertanyaan yang ada di kolom chat nih, Pak Yo. Prinsip trading harian bagaimana Pak secara syariahnya? Karena kan penyelesaian transaksi masih T+2. Nah, Ya, pandangannya seperti apa nih Pak? baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang bagus juga nih ya. Bagaimana trading harian? Hari ini beli, jual hari ini juga, gitu ya. Pagi beli, siang jual, atau siang beli, sore jual, gitu ya. Yang pertama, sebelum saya masuk menjawab pertanyaan itu, ya, saya akan tegaskan dulu teman-teman sekalian bahwa kita membeli saham itu harus berdasarkan analisa, ya, tidak hanya ikut-ikutan. Wah, hari ini yang rame bid overnya ini nih, volumenya gede ini, frekuensinya ikut. Dengan sudah ada tujuan, nanti sore mau jual. Ya, ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa? Karena ikut-ikutan saja, ya, tidak melakukan analisa, ya, dan nanti sore jual pokoknya. Pokoknya apapun yang terjadi nanti sore jual deh. Mau cuan mau enggak nanti sore jual. Pokoknya ngikut aja nih. Ini lagi rame nih gitu ya, lagi digoreng misalnya gitu ya, ini ya. Nah, ini tentunya tidak seperti ini. Lantas bagaimana kalau yang beli hari ini tapi sudah menggunakan analisa, sudah melakukan analisa, ya kan, baik fundamental dan teknikal, ya, dengan pada saat beli belum ada sama sekali tujuan untuk nanti dijual, ya, pokoknya investasi aja pokoknya gitu ya, perkara dijual nanti. Ternyata alhamdulillah rezeki anak soleh, pagi-pagi beli, sore naik 10%, ya kan. Waduh, sudah 10% ini. Bisa buat iftar jama'i kayaknya gitu kan, bisa buat buka bersama ini. Wah, kalau pahala enggak apa cuannya traktir Pak? buat pahala gitu kan. Wah, bisa bagi-bagi nih sama teman-teman di ISP nih. Atau wah, ini cuannya bisa saya buat sodakoh nih gitu kan. Sehingga sore hari dia jual. Ya, tapi tadi pagi sudah melakukan analisa, dan yang kedua dia memang tidak berniat, sudah tidak men-setting sorenya mau dijual, maka ini ada dua pendapat ulama. Ada dua ya. Yang pertama tetap tidak membolehkan, ya. Kenapa? Karena tadi penyelesaiannya barangnya adalah T+2. Anda beli hari ini hari apa nih? Jadi lupa Kamis, hari Pak. ya. Hari Kamis, Jumat, Senin. Senin baru saham yang Anda beli hari ini baru masuk ke rekening Anda. Maka itu baru boleh dijual. Sebelum Senin berarti belum boleh dijual. Kenapa? Karena berdasarkan hadis secara umum kata Rasulullah, malaisa indak. Janganlah kalian menjual sesuatu yang kalian belum punya. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dibolehkan. Kenapa? Karena kepemilikan yang dimaksud dalam saham itu bukan kepemilikan fisik, tapi kepemilikan secara hukum. Ya, kalau kita beli hari ini, secara hukum kita sudah punya belum? Harusnya sudah. Sudah secara hukum sudah punya, walaupun belum masuk ke rekening kita kan. Kalau kita lihat di portofolio, ya, sebelum kita kalau kita masuk ke portofolio kita beli kan belum muncul tuh. Sudah muncul sih sahamnya, tapi lotnya belum muncul biasanya. Kenapa? Karena memang belum settlement gitu ya. Tapi secara hukum itu sudah milik kita. Kenapa? Karena nanti hampir dipastikan, ya, itu 99% atau 100% T+2 pasti masuk ke kita. Kenapa? Karena di regulasi kita ada yang namanya clearing penjamin efek Indonesia. Ada KP. Nah, ini fungsinya KP. Ya, Pak, gimana nanti kalau kita beli sekarang, ya, penjual nggak ngasih barang ke kita, itulah fungsinya KP. Maka don't worry, jangan takut, gitu ya. Itu urusan KP, perlawan transaksi Anda wan prestasi, ya, itu urusan KP untuk nagih sahamnya. Yang pasti hari Senin masuk ke rekening kita. Dengan alasan kepemilikan al-hukmu itulah, kepemilikan hukum itulah, ya, maka sebagian ulama membolehkan, ya, transaksi one day trading, ya, jadi beli hari ini jual hari ini. Kenapa? Karena sesungguhnya itu sudah dimiliki secara hukum walaupun secara fisik belum. Wallahu a'lam bishawab.
Kira-kira begitu, Mas Farouk dan teman-teman Oke. yang lain ya.